فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih perihal landasan hukumnya ayat dan hadis pada materi pengesahan Rabb semesta alam, yang di materi tauhid, merupakan tulisan dari Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Ikhwan fillah, kita akan baca hadis berikutnya masih pada judul bab yang sama tentang fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadh dzunub, keutamaan tauhid serta sebagai penghapus dosa. Hadis yang akan kita ambil pada pertemuan kita malam hari, hadis yang lumayan panjang juga, hampir 3 halaman, 2 halaman lebih. Kita baca kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Abu Amr Al-Hajuri. As-Samanun, hadis yang ke-80. 80 dari urutan awal buku ini. Dan dalam buku ini sendiri ada sekitar 700-an hadis. Nah, hampir 800, 790. Kita berada pada hadis yang ke-80. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, pemilik kitab Sahih Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah, kunyanya Abdul Qasim Al-Qurashi Al-Madani, siqah, artinya terpercaya. Imam Adzabi bahwasanya dia adalah muktsir, memiliki banyak hadis. Qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim, kunyanya Abu Ishaq Al-Baghdadi, dan dia thiqah. Ada bin Syihab Az-Zuhri. Nah, namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Terkadang datang pada sanad dengan Ibnu Syihab, terkadang datang juga penyebutan dengan Az-Zuhri. Nah, punyanya Abu Bakar, dan dia adalah imam. Di antara ucapan dia yang masyhur adalah barakallahu fikum, idza tala al-majlis kana lisyaitani fihi nasibun. Ayo Zuhri. Idza tala al-majlis, apabila waktu bermajlis terlampau panjang, karena lisyaitani fihi nasibun, maka syaitan ikut ambil andil di dalamnya. Kalau majelis terlalu panjang, membuat orang yang berbicara, nah, terlalu lama berbicara, membuat dia letih, orang yang mendengar juga jenuh, akhirnya syaitan ikut ambil andil di dalamnya. Makanya majelis yang singkat, padat, lebih baik dibanding dengan majelis yang panjang, membosankan dan menjenuhkan. Bahkan Nabi SAW menjuluki seseorang yang punya kemampuan untuk mengolah kata yang singkat namun jelas padat adalah orang yang memiliki fikih yang tinggi. Dalam hadis berbunyi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ma'innati fikhi ar-rajuli qisaru khutbatihi
wa tul salatihi. Di antara tanda kejeniusan atau kecerdikan seseorang adalah pendeknya khutbah, panjangnya salat. Ini berkaitan dengan salat Jumat atau khutbah Jumat. Nah, Al-Imam Muslim. An Atha bin Yazid Al-Laitsi. Atha bin Abi Yazid Al-Laitsi, penyanyi Abu Muhammad Al-Laitsi Al-Madani Asy-Syami. Nah, dan dia siqah. Murid dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah. Akan datang nanti redaksi hadisnya bahwasanya hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun lafaz yang ada di sini lafaz Imam Bukhari karena yang paling lengkap dan bersekian banyak lafaz. Tapi hadis Abu Hurairah, anna an-nasa qalu, bahwa orang-orang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah kita bisa memandang kepada Rabb kita pada hari kiamat? Apakah memungkinkan untuk bisa kita melihat Rabb pada hari kiamat? Kalau di depan dunia, mereka sudah tahu tentang dalil yang datang dari Al-Qur'anul Karim, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Pemilik pandangan mata tidak bisa melihat kepada dia, kepada Allah, namun dia, yakni Allah, bisa melihat kepada pemilik pandangan mata. Ya Allah tidak bisa dilihat di kehidupan dunia. Namun pertanyaannya bagaimana dengan di hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Hal tudarruna fil qamari lailatal badri? Apakah kalian berdesak-desakan? Apakah kalian saling menyakiti untuk melihat kepada bulan pada malam purnama? Jadi beliau menjawab dengan cara membuka wawasan, tidak menjawab secara langsung boleh, namun beliau memberikan pertanyaan yang membuka wawasan mereka. Apakah kalian berdesak-desakan? Apakah kalian saling menyakiti ketika kalian mau melihat kepada bulan di malam purnama? Qalu la ya Rasulullah. Mereka memberikan jawaban, tidak wahai Rasulullah. Tidak. Barulah beliau masuk pada jawaban intinya. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa hal tudarruna fi syamsi laysa dunaha sahabun?" Apakah kalian berdesak-desakan? Apakah kalian saling menyakiti untuk melihat kepada matahari di hari yang cerah, tidak ada mendung, langit tidak berawan, cerah? Qalu la ya Rasulullah. Mereka memberikan jawaban, tidak wahai Rasulullah. Boleh, memungkinkan kita bisa melihat kepada matahari di hari yang cerah, bisa melihat kepada bulan di malam purnama. Ini namanya pendekatan pemahaman. Sebelum masuk pada jawaban inti, beliau berikan pertanyaan ringan untuk membuka wawasan mereka. Qala, akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innakum tarawnahu kadzalik." Karena sesungguhnya kalian pun akan melihat kepada Dia, kepada Allah. Seperti itu. Masing-masing berdiri dari tempatnya, kemudian Allah berada di tempatnya dan bisa dilihat. Beliau perinci lagi. Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Allah mengumpulkan umat manusia pada hari kiamat. Fayaqul, lalu Allah katakan, "Man kana ya'budu syai'an falyatba'u. Falyatba'u man kana ya'budu syamsa, wa yatba'u man kana ya'budu al-qamara, wa yatba'u man kana ya'budu at-tawagit." Kita artikan, pada hari kiamat Allah kumpulkan umat manusia seraya Allah berkata, barang siapa yang menyembah sesuatu, ikutilah sesuatu tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam." Kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka jahanam. Nah, hendaknya siapa yang menyembah sesuatu, ikuti apa yang dia sembah tersebut. Lanjut hadisnya kata Nabi SAW, akhirnya orang yang menyembah matahari, dia pun ikut matahari. Matahari akan jadi bahan bakar, dimasukkan ke dalam neraka. Akhirnya orang yang menyembah bulan, mereka pun akan ikut kepada bulan. Bulan juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang yang menyembah tagut juga akan ikut kepada tagut. Tagut juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim.
hari di mana kami memanggil seluruh umat manusia dengan pemimpinnya pada hari kiamat. Pemimpinnya dimasukkan ke dalam neraka, anak buahnya juga ikut menyusul. Wa tabqa hadhihi al-ummatu fiha syafi'uha aw munafiquha, kata Ibrahim. Akhirnya tidak tertinggal kecuali dari umat ini. Nah, yang hanya tertinggal dari umat ini baik itu yang memberikan syafaat atau orang munafiknya. Namun lafaz yang kedua munafiknya yaitu Ibrahim yang disebutkan dalam sanad dia Tayyib Ibrahim bin Sa'ad. Dia ragu. Nah, Ibrahim bin Sa'ad Abu Ishaq. Lanjut hadisnya. Fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum. Akhirnya Allah datang kepada mereka ini padang mahsyar. Allah datang kepada mereka, kepada orang-orang di padang mahsyar. Namun Allah datang bukan dengan wujud aslinya. Kemudian Allah katakan, aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun, mereka mengatakan, hada makanuna hatta ya'tina rabbuna, hatta ya'tiyana rabbuna. Fa idza ja'ana rabbuna arafnahu. Nah, mereka memberikan jawaban, inilah tempat kami, kami tidak akan berpindah dari tempat kami ini sampai datang kepada kami Rabb kami. Dan apabila dia datang, kami mengenal tanda-tandanya. Jadi pertama kali Allah datang dengan wujud bukan aslinya, makanya mereka tidak mengenal. Mereka mengatakan tidak, Rabb kami bukan demikian. Dan kami akan tetap di sini sampai datang Rabb kami. Fayatihimullahu fi suratihi allati ya'rifun. Akhirnya Allah datang kepada mereka dengan wujud asli yang mereka kenali. Yang Allah sifati dirinya di dalam Al-Quran dan hadis. Fayaqulu, kemudian Allah katakan, ana rabbukum. Fayaquluna anta rabbuna. Kemudian Allah katakan, aku adalah Rabb kalian, dan mereka menjawabkan iya. Mereka memberikan jawaban iya, engkau adalah Rabb kami. Nah, disitulah mereka kenal Allah datang dengan wujud aslinya. Namun ini masih di padang mahsyar, belum masuk ke dalam surga. Fayattabi'unahu. Nah, akhirnya mereka pun ikut kepada Rabb mereka. Ini yang muslim. Wa yadrabu siratu baina dhahrai jahannam. Kemudian ditancapkan sirat di atas neraka jahannam, jembatan. Yang disebutkan oleh riwayat bahwasanya lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada sabatan pedang. Setiap orang akan melintas di atasnya. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tak seorang pun dari kalian kecuali akan melintas di atas itu. Semuanya yang mau lolos di neraka kemudian sampai kepada surga harus melintas di atas sirat. Tidak ada yang tidak melintas, semuanya melintas. Kemudian ditancapkan sirat di atas neraka jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Kata Nabi SAW, kemudian akulah orang yang paling pertama kali dan umatku akan melintas di atas sirat tersebut. Beliau orang yang paling pertama, disusul dengan umat beliau. Wala yatakallamu yawma illa rusul wa da'wa rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan tidak ada yang boleh untuk berbicara pada hari itu kecuali para rasul. Dan seruan para rasul kali itu, doa para rasul kali itu adalah ya Allah selamatkan, selamatkan. Jadi ketika ada umatnya yang melintas, Nabi terus mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ini umatku. La yatakallamuna illa man anina Allahur Rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang berbicara kecuali siapa yang diberikan izin oleh Rabb, dan dia tidak berucap kecuali dengan ucapan yang benar. Wa fi jahannam kalalif mithlu syauqi sa'dan hal ra'aitum sa'dan. Dan di tepian neraka jahanam ada besi-besi pengait seperti duri pohon sa'dan. Apakah pernah kalian melihat pohon sa'dan? Ada tanaman di daerah Najd. Nah, besi-besi kait di sekitaran di luar neraka jahanam yang selalu mengait orang yang melintas di atas neraka jahanam, di atas sirat akan dikait.
Qalu na'am ya Rasulullah, mereka katakan iya. Kami pernah melihat pohon sa'dan atau tanaman sa'dan. Qala fa innaha mithlu syauki sa'dan, ghairu annahu la ya'lamu ma qadra idamiha illa Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, besi-besi kait tersebut dia mirip dengan duri sa'dan. Hanya saja tidak ada mengetahui tentang kadar besarnya kecuali Allah besar. Terus berputar mengitari sirat yang akan mengait orang yang lewat di atasnya. Jadi barakallahu fikum jami'an, gambaran tentang melintas di atas sirat mustahil untuk lolos. Seandainya seorang memiliki keahlian dalam sirkus akrobat, nah, dia bagaimana melintas di atas jembatan yang lebih tipis daripada sehelai rambut. Tambahkan lagi diinjak putus, karena artinya diinjak kaki lutut kita bisa putus karena lebih tajam daripada sabetan pedang. Selain daripada itu kita harus melintas. Ditambahkan lagi ada besi-besi pengait yang siap untuk mengait setiap orang yang melintas di atasnya. Wallahi kalau bukan karena amalan tidak ada orang yang bisa lolos di atasnya. Yang membuat orang lolos adalah amalannya. Amalan. Tahtafun nas bi a'malihim. Besi-besi pengait tadi mengait orang-orang tergantung dari amalannya. Faminhumul mubaqa baqiya bi amalihi. Ada di antara mereka yang ikut terkait tersangkut di besi kait tersebut karena amalan buruknya, akhirnya dijatuh, dicelupkan ke dalam neraka. Awil musnad bi amali, atau dia selamat juga karena amalan baiknya. Wa minhumul mukhardal aw bil mujaza aw nahwa. Atau di antara mereka juga ada yang melintas namun dengan tertatih-tatih. Ada juga yang lolos. Dan misalnya. Nah, lebih terperinci lagi dalam sebagai riwayat ada yang barakallahu fikum jami'an secepat kilat lolos. Ada juga seperti angin kencang lewat lolos. Ada juga seperti kuda pacuan yang begitu kencangnya. Ada juga barakallahu fikum jami'an ibaratnya seperti angin sepoi-sepoi, lambat tapi pasti. Ada juga yang merangkak, ada yang bergelantungan, ada juga bahkan jatuh. Wallahul musta'an. Dan keadaan ini kita akan menghadapinya seluruhnya. ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن تخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. Kemudian ketika selesai urusan, Allah Subhanahu wa taala telah rampung dari urusan. Menyelesaikan pertikaian di antara hamba-hambanya. Ini sudah ambil haknya, ini diberikan punyanya, ini dikembalikan haknya. Selesai. Kemudian Allah ingin mengeluarkan dengan kasih sayangnya orang-orang dari penduduk neraka. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan dari neraka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, jadi gambaran tentang penghuni neraka, ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Siapa saja yang kekal? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrik, tempat mereka adalah di neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini yang kekal, musyrik yang menyekutukan Allah, kafir, ahlul kitab Yahudi dan Nasara, kafir secara umum yang tidak memiliki agama, ateis, tidak percaya dengan keberadaan Sang Pencipta. Ada juga penduduk neraka yang dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, artinya adalah ada tauhid di dalam dadanya. Tidak menyekutukan Allah. Dia ini ada peluang untuk keluar. Dengan apa? Kata Nabi SAW di sini, mimman aradallahu ayyarhama, dari orang-orang yang Allah ingin rahmati dia. Intinya bukan pelaku kesyirikan. Itu yang kita hindari. Jangan melakukan kesyirikan. Kesyirikan secara terperinci nanti kita akan jumpai di bagian 6 pertengahan dari buku ini, agar supaya kita mengenal ini kesyirikan dan jangan diamalkan. Ini adalah tauhid, hendaknya diamalkan. Mimma yashhadu alla ilaha illallah, dari kalangan orang-orang yang mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah.
Jadi tauhid tidak syirik, meskipun masuk ke dalam neraka, ujungnya kisah akhirnya adalah akan masuk ke dalam surga. Fayafifunahu fin nari bi athari sujud. Ta'kulu naru bani Adam illa athar as-sujud, haramallahu 'ala an-nari an ta'kul athar as-sujud. Nah, orang-orang ini yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka dikenal di dalam neraka dengan taib anggota sujud mereka. Karena neraka tidak akan memakan anak cucu Adam yang ada bekas pengaruh sujud. Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi neraka untuk memakan anggota, untuk membakar hangus anggota sujud. Anggota sujud di sini ada dahi, tangan, kedua lutut dan juga kedua ujung kaki. Dan Ibnu Umar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'ati 'adhum." Aku diperintahkan untuk sujud dari 7 tulang. Al-jabha wa asyara ila anfihi. Pertama adalah dahi, beliau pun isyaratkan ke hidung beliau, masuk bagian daripada anggota sujud. Wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain. Kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung jari kaki. Ini yang tidak ikut dimakan oleh neraka. Fayakhrujuna minan nari qad intuhishu fayusabbu alaihim ma'al hayati fayambutuna tahtahu kama tambutul habbatu min hamlis sayl min hamiris sayl. Akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka setelah mereka hangus gosong terbakar. Ini yang ada la ilaha illallah di dalam dadanya dengan catatan tidak menyekutukan Allah, dikeluarkan dari neraka. Ketika keluar dari neraka, mereka sudah dalam keadaan gosong terbakar. Hangus. Kemudian mereka dicelupkan ke dalam air kehidupan, ma'ul haya, dan sebagai riwayat namanya nahrul haya, sungai kehidupan, yang terletak persis tepat di depan pintu surga. Mereka dicelupkan, ada di sini disebutkan mereka disirami dengan air dari air kehidupan, akhirnya tumbuh seperti sedia kala, seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan bekas pengaruh dari air hujan. Tumbuh seperti baru, kulitnya kembali halus, seperti belum pernah terbakar. Setelah dimasukkan ke dalam sungai kehidupan yang terletak di depan pintu surga. Tsumma yafrugullahu minal qada bainal ibadi wa yabqa ar-rajulu minhum muqbilun biwajhihi 'ala an-nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selesaikan antara pertikaian di antara hamba. Pertikaian di antara hamba yang ini pernah mendolimi, baik itu dari sisi harta, darah, kehormatan, belum bisa berpindah dari tempatnya, belum boleh masuk neraka ataupun surga kecuali setelah selesai. Yang ini mencela, yang ini menghina, yang ini merampas, yang ini mendolimi. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallal." Qabla an la yanfa malun wala banun. Minta penghalalannya selama masih ada kesempatan di kehidupan dunia, sebelum tidak bermanfaat lagi harta di kehidupan akhirat yang tidak bisa ditebus dengan harta kecuali dengan amalan. Yang pernah mendolimi pergi minta maaf, yang pernah mencela pergi minta maaf, yang pernah mengambil harta merampas dengan cara tidak haknya dikembalikan. Ketika selesai dari situ, tersisa satu orang, yakni orang yang dikeluarkan dari neraka. Ada tersisa satu orang keluar dari neraka, namun wajahnya masih tetap menghadap ke arah pintu neraka. Masih ada satu orang tersisa yang sudah keluar dari neraka, dia sudah di luar neraka, tapi wajahnya masih menghadap ke arah pintu neraka. Huwa akhiru ahli nari dukhulan il jannah. Dia adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Makanya ketika dia orang paling terakhir masuk ke dalam surga, setelah itu tidak ada orang lain, penduduk surga menjuluki dia adalah jahannamiyun. Orang-orang yang bekas masuk ke dalam neraka jahannam. Fayaqul ay Rabb isrif wajhi 'anil nar fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani daka'uha. Akhirnya orang tersebut mengatakan, wahai Rabb. Dia memanggil Allah dengan lafaz Rabb. Palingkanlah wajahku dari sini, dari depan pintu neraka. Palingkanlah wajahku dari arah pintu neraka. Karena sesungguhnya panasnya api neraka mencelakaiku.
luapan api neraka terus membakarku. Nah, itu baru di luar, belum masuk ke dalamnya. Di luar pintu neraka saja orang sudah tersakiti dengan panasnya. Nah, apalagi di dalamnya, waliyadzubillah. Dia berada tepat di depan pintu neraka. Dia meminta, ya Allah palingkan wajahku. Fayad'ullah bima syaa ayyad'uah. Akhirnya dia pun berdoa kepada Allah dengan apa yang dia sanggupi untuk berdoa. Tsumma yaqulu Allah hal 'asaita in u'tita dzalika an tas'alani ghairah. Kemudian Allah berkata kepada orang ini, apakah engkau tidak akan mengkhianati, artinya engkau tidak akan meminta selain daripada permintaan engkau ini? Fa yaqul la wa izzatik la as'aluka ghairahu. Dia berikan jawaban, demi keperkasaan engkau wahai Rabb, tidak, aku tidak minta yang lain, ini saja, satu permintaan ini saja, aku tidak minta yang lain. Wa yuti rabbahu min uhudi wa mawathiq wa ma syaa fa yasrifu Allahu wajhahu 'anil. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sumpah janji dari dia ketika diberikan satu permintaan ini, dia tidak akan minta yang lainnya. Lalu Allah pun palingkan wajah dia dari hadapan pintu neraka. Fa idza aqbala 'ala al-jannah wa ra'aha sakata ma syaa Allahu ayaskuta summa yaqul ay rabb qaddimni ila babil jannah. Sudah dipalingkan wajahnya dari pintu neraka. Sekarang dia ada di hadapan pintu surga. Nah, matanya menuju kepada pintu surga. Dia pun diam sejenak. Lalu dia katakan, wahai Rabbku, majukan aku sedikit ke pintu surga. Nah, dia minta permintaan yang kedua kali ini. Mau didekatkan ke pintu surga. Fa yaqulullahu lahu alasta qad a'taita uhudaka wa mawathiqa alla tas'alni ghairahu alladhi utita abada wa ilaka ya bani adam ma aqdarak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah engkau sudah kasih aku janji untuk tidak meminta sesuatu pun selain apa yang telah aku berikan tadi kepada engkau selama-lamanya. Betapa celaka engkau wahai anak cucu Adam, curang. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau curang. Fa yaqulu ay rabb wa yad'u Allah hatta yaqul hal asaita in a'taitu in utita dzalika an tas'al ghairu fa yaqulu la wa izzatik la as'aluka ghairak. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dipenuhi permintaan dia tersebut. Lalu Allah ambil sumpah janji dari dia lagi. Apakah engkau akan meminta yang lainnya setelah aku dekatkan engkau ke hadapan pintu surga? Dia katakan, tidak wahai Rabb, demi keperkasaan engkau aku tidak akan meminta yang lainnya lagi. Wa yu'ti ma syaa Allahu min uhudin wa mawathiq. Akhirnya Allah pun ambil sumpah janji dari dia. Dengan apa yang telah dia katakan tadi, dia tidak minta yang lain, yang penting didekatkan kepada pintu surga. Fa yuqaddimuhu ila babil jannah. Akhirnya Allah dekatkan dia ke hadapan pintu surga. Belum masuk ini, masih mendekat ke pintu surga. Fa idza qama ila babil jannati infahaqat lahul jannah fara'a ma fiha minal hibra was surur fayaskutu ma syaa Allah wa yaskut thumma yaqulu ay rabb adkhilnil jannah. Kemudian ketika dia persis berada tepat di hadapan pintu surga, matanya terbelalak melihat apa yang ada di dalam surga, semisal pakaian, kenikmatan, kegembiraan, lalu dia terdiam sejenak. Lalu dia pun berkata, wahai Rabb, masukkan aku ke dalam surga. Dia minta lagi, kali ini permintaan yang berikutnya, padahal tadi sudah janji. Fa yaqulullahu alasta qad a'taita uhudaka wa mawathiqa alla tas'al ghaira ma utita. Wahai anak cucu Adam, bukan engkau tadi sudah janji untuk tidak meminta lagi setelah engkau berjanji dari permintaan yang pertama tadi. Fa yaqul, kata Allah, wa ilaka ya bani Adam ma aqdarak. Kemudian Allah katakan, sungguh celaka engkau wahai anak cucu Adam, betapa curangnya engkau. Fa yaqulu ay rabb la akunanna ashqa khalqik fala yazalu yad'u hatta yarhamallahu minhu. Nah, kemudian dia pun katakan, wahai Rabb, sungguh aku adalah orang yang paling celaka di antara hamba-hambamu. Nah, karena sudah ada pintu surga tapi belum bisa masuk, cuma melihat kenikmatan dari luar pintu. Namun dia tetap berdoa kepada Allah, wahai Allah, sungguh celakanya aku, hanya melihat surga dari luar dan tidak bisa masuk. Terus menerus dia berdoa kepada Allah, meminta, memelas, sampai Allah Subhanahu wa taala pun tertawa. Allah menertawai orang ini, anak cucu Adam. Curang, sudah berjanji masih minta lagi.
Faidza dhahika minhu qala lahu udkhulil jannah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menertawainya, kemudian Allah katakan masuklah ke dalam surga. Nah, akhirnya ujung-ujungnya dia masuk ke dalam surga. Faidza dakhalaha qala Allahu lahu tamanna. Fasa'ala rabbahu wa tamanna hatta inna Allah la yudhakkiruhu yaqulu kadza wa kadza hatta inqata'at bihil amani. Qala Allah dzalika laka wa mithluhu ma'ah. Kemudian Allah perintahkan dia untuk masuk ke dalam surga, dan ketika dia telah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, Allah pun katakan kepada dia, silahkan bayangkan. Lalu dia pun meminta kepada Allah, dan dia membayangkan sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia tentang kenikmatan dunia sampai terputus akhir daripada bayangan dia. Kemudian Allah katakan, membayangkan tentang kenikmatan dunia. Itu apa yang engkau minta, kemudian aku lipat gandakan. Apa yang kau bayangkan tadi tentang kenikmatan dunia, aku berikan, kemudian aku lipat gandakan. 2 kali dari apa yang dia minta tadi. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Qala Atha bin Yazid wa Abu Sa'id al-Khudri ma Abi Hurairah. Nah, ma Abi Hurairah la yuraddu alaihi min hadithi syai'an. Atha bin Yazid salah satu perawi yang mengatakan bahwasanya Abu Sa'id dan Al-Khudri dan Abu Hurairah, karena 2 orang inilah yang meriwayatkan hadis yang barusan kita baca ini, akan tetapi tidak menolak apapun yang datang dari penyebutan hadis di atas, karena ini datang dari hadis Abu Hurairah. Hatta idza haddatsa Abu Hurairah anna Allah tabaraka wa ta'ala qala dzalika laka wa mithluhu ma'ah. Qala Abu Sa'id al-Khudri wa asyratu amsalihi ma'a ya Abu Hurairah. Hanya saja ketika sampai pada lafaz apa yang aku bayangkan itu aku berikan dan aku lipat gandakan lagi 1 kali lipat, jadi 2. Lebih daripada apa yang dia bayangkan. Nah, itu periwayatan dari Abu Hurairah, namun Abu Sa'id al-Khudri mengatakan bahwasanya wahai Abu Hurairah, yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali lipat. Apa yang ada di bayangannya si Bani Adam tadi yang paling terakhir masuk ke dalam surga, Allah katakan itu untukmu dan aku lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Qala Abu Hurairah ma habittu illa qaulahu dzalika laka wa mithluhu ma. Ya, aku hafal cuma itu yang aku sampaikan. Apa bagi engkau itu yang engkau bayangkan, kemudian aku tambahkan 1 kali lipat. Jadi 2. Itu pengakuan dari Abu Hurairah. Qala Abu Sa'id al-Khudri asyhadu anni hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulahu dzalika laka wa asyratu amsalihha. Kemudian Abu Sa'id al-Khudri mengatakan bahwasanya aku bersaksi sungguh aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan beliau bahwasanya apa yang engkau bayangkan tadi kemudian aku lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan hanya 1 kali lipat, dilipat gandakan. Adapun Abu Sa'id al-Khudri dia mendengar pada momen yang lain dari ucapan Nabi SAW, sama dari awal sampai akhir semua bagian ini yang berbeda, 10 kali lipat. Qala Abu Hurairah, fadzalika ar-rajulu akhiru ahli al-jannati dukhulan lil jannah. Kemudian terakhir kata Abu Hurairah, itulah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga dan dia dijuluki dengan jahannamiyun. Karena orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Terakhir kata sang penulis, nam rawahu Muslim. Artinya hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, dari 2 sahabat sekaligus, Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id al-Khudri. Kemudian keterkaitan antara hadis ini yang panjang luar biasa dengan judul bab tentang keutamaan la ilaha illallah, keutamaan tauhid, bahwasanya dia menghapus dosa-dosa dan akhir kesudahan dari para pelaku tauhid meskipun mungkin memiliki dosa yang sempat dicelupkan ke dalam neraka, namun ketika habis tuntas, lunas, terbayar, penghujung kisahnya adalah dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan tauhid yang ada pada diri dia. Barakallahu fikum jami'an. Nah, mungkin cukup satu hadis yang telah kita baca, lumayan panjang, dan insya Allah kita lanjut dengan hadis-hadis yang lainnya pada lain kesempatan pada judul bab yang sama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.